Makanya kita harus cari opportunity di tempat lain. Salah satunya kemarin IHSG jebol, kita malah dapat di ESA kan. Nah itu gimana Fit? Market lagi berdarah tapi lu bisa nge-cut satu saham dan satu saham itu yang satu time naik. Ya gak satu-satunya sih, tapi salah satu alpha play lah dibanding satu IHSG kita ya. Oke. Pertama, kita ngelihat secara tren ya kan. Secara tren ESA ini masih untuk uptrend. Dibanding saham-saham lainnya, ESA ini relatif lebih bagus. Lalu dari segi broker summary, kita ngelihat di harga 20 April waktu itu ya kita call ya. 20 April ya kan, istri sepi tapi volumenya. Tapi 21 April tiba-tiba AZ, RF, IFLG makan CC. Ini kurang lebih 100 miliar di harga 800 kecil di area sini nih. 800 kecil ini juga tadinya adalah resist yang kuat, sangat kuat ya, nggak kebrek-kebrek. Tapi di hari itu tiba-tiba tanggal 21 April nih, ESA-nya naik 9% George. Iya. Closing di 840. Dan gue ngeliat bayarnya bagus dan sellernya juga mostly banyak retail yang buang. Terus tanggal 22 gue call buy karena gue ngeliat oh dia udah closing di atas 840. Selama dia bisa closing atas 840, which is tadinya dia belum bisa closing semenjak sininya nih, gue ngeliat ESA kayak ada potensial balik ke 1000 kan. Akhirnya kita call buy lah ESA di 840 kan, 850 waktu itu off rateable. Dan target kita di 1000 ya, tapi hari ini kita udah jualan sih karena kemarin tertinggi udah 995. Jadi kurang lebih ya sekarang aja masih 13%, dari titik tertinggi udah up 17%. Jadi kita ngelihat amonia ini kan juga ketika oilnya naik, untuk bikin amonia ini butuh oil. Jadi harga amonia juga kalau oil naik, biasanya amonia juga harga naik. Tapi itu kan sebenarnya fundamental story doang. Nah, gue sebenarnya purely ngeliat liquidity-nya. Terus kita ngeliat si insti lokalnya ini. Hey Fit, gimana George. kabarnya? Hari yang cukup indah buat Fortis, tapi market ya tanda kutip ya gitu-gitu aja. Market masih berat sih. Gimana nih Fit? Boleh kali ya mungkin awal kita coba market update. Karena Market udah cukup lama ya selain dari talkshow yang sebelumnya. Terakhir 9 hari yang lalu. Talkshow sebelumnya gue udah bilang kalau kita nggak bisa stay above 7.300, ini potentially IHSG sekarang terdekatnya ke 7.000, ya kan? Jadi 6.900 sampai 7.000 ini menjadi support kuatnya IHSG. Terus kalau ini jebol, target berikut koleksi adalah di sekitar 67 80 ya. Which is itu terakhir kali disentuh di Juni 2025. Balik lagi ke tahun lalu. Balik lagi ke tahun lalu. Nah, kalau kita lihat bahkan ketika di masa sekarang ya, IHSG udah minus 2%, lalu 3%. Jadi sebenarnya dari 2 hari terakhir sebelum, ya dari Kamis dan Jumat, bahkan hari ini Senin juga masih merah. Kita udah kena drop lumayan gede. Udah kena kurang lebih 5% minusnya. Dari mana dropnya? Kalau kita ngelihat BBCA, ya kan? 5% kemarin. Hari ini pun masih turun. BBCA sekarang sudah officially di bawah 6.000 dan officially melanjutkan downtrend. Yang sangat downtrend sekali. Downtrendnya, ya kan. BMRI kalau kita lihat sebenarnya masih lebih sideways daripada BBCA secara trend. Cuma kalau kita ngelihat juga di level sekarang ya, ini ada support terdekat di 4340 BMRI. Ini kan sebenarnya mirip sama chartnya saham-saham Konglo. 4.300 ini potentially making shoulders ya. Ini shoulders 1, ini head, ini shoulders kedua. Jadi potentially making inverted head and shoulders. Cuma harus dilihat apakah ini kuat atau enggak. Karena kalau kita ngeliat buminya misalkan, nah, bumi kan juga sama, ya kan? Ini lagi nge-retest bikin shoulders 2-nya di 216. Kita lihat Petro, sama juga Petro, ya kan? Lagi berusaha, ketahan gak di 55? Ternyata gak ketahan. Dia malah closing 53, ya kan? Selama Petro gak bisa balik ke above 5.500, berarti target koreksi Petro ini sekarang terdekat di kurang lebih ya 4.800 lah terdekat. Berarti untuk Petro ya sekarang belum layak untuk kita tradingin karena ini potentially masih ada koreksi another 10% ke bawah. Kecuali ya dia bisa fake out
bisa stay closing above 55, 56, terus bisa stabil di atas itu, baru kita bisa tradingin ke atas ini George. Kita bisa tradingin reboundnya ke sini, balik ke 68. Ya. Kalau Petro break 76, ini baru dia bisa balik ngejar atasnya lagi. Jadi gue ngeliat Konglo ini masih belum kuat ya. Jadi memang di masa kayak sekarang butuh kesabaran. Karena kalau kita nggak sabar, lihat ya ini Petro dari awal reversal 15 April, sekarang 27 April, udah 2 minggu. Jadi kalau kita tradingin, fokus tradingin Petro doang, 2 minggu kita nggak trading. Benar. Iya kan? Makanya kita harus cari opportunity di tempat lain. Salah satunya kemarin IHSG jebol, kita malah dapat di ESA ya kan. Nah itu gimana Fit? Market lagi berdarah tapi lu bisa nge-call satu saham dan satu saham itu yang satu tren naik. Ya gak satu-satunya sih, tapi salah satu alpha play lah dibanding satu IHSG kita ya. Oke. Pertama, kita ngelihat secara tren ya kan. Secara tren ESA ini masih membentuk uptrend. Jadi dibanding saham-saham lainnya, ESA ini relatif lebih bagus. Lalu dari segi broker summary, kalau kita ngelihat di harga-harga 20 April waktu itu ya kita call ya. 20 April ya kan, Bistri sepi tapi volumenya. Tapi 21 April tiba-tiba AZ, RF, IFLG makan CC. Ini kurang lebih 100 miliar di harga 800 kecil di area sini nih. 800 kecil ini juga tadinya adalah resist yang kuat, sangat kuat ya, nggak ke-break. Tapi di hari itu tiba-tiba tanggal 21 April nih, ESA-nya naik 9% George. Iya. Closing di 840. Dan gue ngeliat buyernya bagus dan sellernya juga mostly banyak retail yang buang. Terus tanggal 22 gue call buy karena gue ngeliat oh dia udah closing di atas 840. Selama dia bisa closing atas 840, which is tadinya dia belum bisa closing semenjak sininya nih. Gue ngeliat ESA kayak ada potensial balik ke 1000 ya kan. Akhirnya kita call buy lah ESA di 840 ya kan. 850 waktu itu off-ratable. Dan target kita di 1000 ya, tapi hari ini kita udah jualan sih karena kemarin tertinggi udah 995. Jadi kurang lebih ya sekarang aja masih 13%, dari titik tertinggi udah up 17%. Jadi kita ngelihat amonia ini kan juga ketika oilnya naik, untuk bikin amonia ini butuh oil. Jadi harga amonia juga kalau oil naik, biasanya amonia juga harga naik. Tapi itu kan sebenarnya fundamental story doang. Nah, gue sebenarnya purely ngelihat liquidity-nya. Which is kita ngelihat si insti lokalnya ini makanin barangnya retail. Terus kalau kita ngelihat misalkan emas, kita kan tradingin emas kan. Betul. Kenapa emas ya? Ya walaupun kita cuma scalp, tapi lumayan dapat 4% hari ini. Karena emas ini kalau kalian lihat ya dari tanggal 13 April, ini foreign-nya beli terus George. Terus kemarin nih ketika IHSG-nya jebol, ya kan 24 kan nggak kemana-mana sahamnya. 23, 22 juga nggak kemana-mana. Tapi lihat siapa yang beli. Asing BK, gede banget TP, ya. AK, ya kan. Asing beli terus. Yang buang CC, PD, LG, XL, AI, AZTU, RF, EP, KZ. Jadi ini memang walaupun dia mentok di resist, ini kan resistnya di sini. Tapi ini asingnya beliin terus. Hari ini juga kemungkinan besar asing beliin terus. Jadi kita bet di alpha play seperti ESA, seperti emas. Kenapa? Karena di tengah ISG lagi hancur. Lihat emasnya. Bullish banget. Bullish banget, Kebalikannya ya kan? dari IHSG banget ya. Bener. Jadi selama emas ini masih bullish dan masih melanjutkan tren uptrendnya, ya kita pegang aja dulu sih. Kita masih, ya kita coba lihat lah. Ya berarti sebenarnya masih banyak banget saham-saham yang punya opportunity di luar dari banking, saham Konglo, which is alpha play yang kayak gini. Bener. Makanya lu perhatiin structure, money flow, sama fundamental story-nya juga. Bener. Dan kita ngelihat sebenarnya money flow-nya basically ya. Money Karena flow. kalau kita ngomong IHSG jelek, Petro jelek, well semenjak Petro koreksi dari 14 April, emasnya udah naik 21%. Jadi actually there's always a bull market somewhere. Contoh lagi Archie hari ini. Gue kemarin juga call Archie di webinar kan. Archie-nya plus 5%. Kenapa Archie? Ini BKYU-nya kumpulin pas dia lagi konsol di sini loh. Ya kan? Iya, iya. Jadi saham-saham emas nih kayak emang lagi di favor sama asing. Jadi kita harus ngelihat
kalau di momen lagi jelek ya, kita harus lihat narasi yang kalau perang misalkan, oh perang berarti orang bakal beli safe haven. Kita coba lihat asing beneran nggak beli emiten safe haven. Safe haven kan gold kan. Kalau ternyata bener asingnya beli emiten safe haven, terus kita ngeliat akumulasinya juga bagus gitu ya. Daripada kita mainin yang nggak jelas, lu lihat arti. Ini kurang bullish apa bos? Ya kan? Ini lu mulai dari segala sisi ini bullish George. Ya kan? Jadi kita lebih baik mainin saham-saham yang memang secara chart tuh bullish. Jadi lu market jelek, kayak misalnya gini, lihat arti ya kan? Chartnya begini. Lihat emas tadi chartnya begitu. Lihat BBCA chartnya begini. Reverse-nya ya, reversalnya ya. Iya kan? Ngapain lu tradingin saham-saham yang downtrend kayak gitu? Berarti bener ya, there's always a bull market somewhere ya. Bull market somewhere. Lu lihat aja ini BBCA. Misalkan kita ngomongin tren ya. Dari 8 April, nih BBCA udah turun 13%. Coba kalau kita lihat Archie. Nih, dari 8 April misalkan. Ya kan? Dia naik 17%. Kita lihat emas. Dari 8 April misalkan. 8 April sini ya. Udah naik 20%. There's always a bull market somewhere. Petro misalkan. 8 April nih kita lihat nih ya. 8 April di sini kan. Nah, dia baru naik 6%. Tapi sempat high-nya 37%. Jadi kalau Konglo ini kenapa dia bisa naiknya lebih kencang? Karena dia drop-nya juga sudah kencang. Drop 68%. Dia rebound 40%, Chengli dong ya kan. Dia dari bottom rebound 65% Chengli. Tapi segitu dia rebound pun, dia tuh masih ada drop 47%. Kalau kita tarik sekarang, dia masih drop 58% George. Jadi semakin cepet turunnya, ya otomatis kita juga expect reboundnya semakin cepat. Tapi kalau kita mau trading, kita harus mikir nih, kita tuh mau trading the rebound kayak gini, atau ya kita mau tradingin structure kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita mau trading reboundnya apa kita mau tradingin uptrend structure-nya gitu. Jadi kalau Konglo ini sekarang memang masih berat ya. Pegas juga sebenarnya secara structure kan masih bagus ya. Cuma ini harus lihat di sininya sih. Persis di area sini. 1870 ini kuat atau enggak. Jadi sekarang gue lebih cari idea di saham-saham yang secara structure masih uptrend. Tapi memang ada retracement. Contoh Pegas ini kan sudah turun 30% from top. Harga sekarang udah turun 25%. Padahal tadinya asingnya beli banyak banget George. Kalau kita lihat dari Desember aja ya. 1 Desember. Ya kan, ini asing semua. Nih, tuh, foreign semua. Di 2000-an, ZP, RX, KZ. Jadi sebenarnya masih back foreign nyangkut. Ingat 1800, kalau kita mau ngomong dari misalkan Oktober, tarik lagi lebih lama Oktober. RX, BK, ZP, asing masih banyak nyangkut di 2000-an. Jadi menurut gue, saham-saham yang bagus, trennya bagus, tapi lagi koreksi itu sebenarnya menarik. Cuma kalau kayak Pegas gini kan sebenarnya belum ada flow lanjutannya. Walaupun memang flow gedenya bagus. Cuma kalau kita ngelihat let's say dari sebulan terakhirnya. Dari Maret misalkan. Asingnya malah jualan. Jadi kalau asingnya masih standby jualan gini juga sebenarnya rada ngeri-ngeri sedap. Jadi posisi kayak gini sometimes kita cuma bisa wait and see dulu. Overall market menurut gue masih berat sih ya. Kalau kita ngelihat kayak misalkan ASI masih sideways. Apalagi misalkan Telkom sama masih turun ya kan. Kita mau lihat apa lagi gitu kan. Iya. Jadi ASI, Telkom, Pegas, all the blue chips masih tertekan. Iya. Konglo juga sama kita ngeliat apa. Bumi, Petro, IMPC, ya kan. Masih pada belum kuat rebound semua gitu loh. Tapi basically, let's be fair. Kalau kondisi kayak gini, marketnya lagi susah, bandernya siapa juga bandar yang mau naik saham ya? Siapa yang berani ya kalau ada Siapa standby yang berani seller mau ya? beliin saham ya kan? Coba kita lihat Raja misalkan. Tuh, nggak kuat tembus juga. Ratu, belum kuat tembus juga ya kan? Jadi kondisi kayak sekarang ya, lebih baik kita sabar, bersabar. Harus objektif ya. Objektif. Karena belum banyak yang balik uptrend sih. Mostly masih sideways gede.
Kayak gitu sih George. Kecuali ya lu tradingin reboundnya kayak gini ya. Kan lumayan 53%. Kenyang. Cuma kalau sekarang sih jujur nanggung. Ngeri ya. Nanggung sih. Kalau WBSA gimana nih Fit? Soalnya mungkin teman-teman di sini pada WBSA megang ya, banyak. lagi satu. ARA bisa sampai berapa kali? Megang banyak. Lu pada paling cuma pegang 3 lot. Banyak yang megang. Banyak yang megang. Sama megang banyak itu 2 hal yang beda. Oh, bener. Tapi kan ada harapan Fit. Mereka mungkin ada harapan. Iya, WBSA kan suspend. Besok harusnya buka tapi FCA kan. Bener, pasti FCA. Biasanya kalau saham-saham kayak gini FCA pun masih arah harusnya. Harusnya masih ARA. Harusnya masih arah. Tapi kalau FCA naiknya cuma 10%. Iya betul. Ya, jadi ya paling akan kebuka arahnya di FCA sih. Kira-kira 3 lot WBSA jadi apa Fit? Jadi McLaren semoga. Tapi ya WBSA feeling gue juga gak lama lagi kebuka lah. Dan naiknya udah terlalu baik juga ya. Tapi selama masih arah-arah 10% ya nikmatin aja lah. Nikmatin aja ya. Nikmatin aja. Mungkin gue agak out of context dikit. Biasa lu kalau rutinitas ngeliatin market kayak gini lu ngapain Fit pagi-pagi? Lu meditasi kah atau apa biar lu Meditasi. bisa stay objektif gitu? Bangun pagi, ngucek mata, udah langsung depan laptop. Langsung aja. Langsung liatin order book aja. Liatin order book, bid offer, terus transactions, terus chartnya gimana. Kalau boleh tahu rasanya itu gimana buat jadi lu? Kayak lu kan trader saham oke. Tapi di luar itu kan lu juga punya bisnis di luar itu. Lu juga punya banyak ratusan karyawan yang bergantung sama lu. Member-member kita juga bergantung sama lu. Kayak lu ada concern gak sama kayak lu harus perform well gitu? Enggak sih. Ada pressure gak? Enggak sih. Enggak. Learn how to enjoy aja ya. Belajar menikmati aja sih George. Karena kayak gue merasa kalau gue pressure justru gue jadi kaku gitu. Kalau gue gini, kemenangan terbesar dalam hidup gue itu muncul ketika gue having fun doing things. Once gue udah gak having fun, udah pasti performance gue jelek. Jadi kalau gue mikirnya, anjir lah gue banyak orang yang bergantung sama gue, anjir lah gue harus begini-begini, anjir lah gue harus begini-begini. Gue justru malas ngapa-ngapain, jadi gue udah keburu kena mental duluan. Tapi kalau gue bangun pagi, gue bangun karena gue mikirnya, oh gue excited nih, gue mau begini-begini, gue mau bikin video, gue mau trading, gue mau cari investment, gue mau liat portfolio company, gue mau meeting sama siapa. Kalau gue excited, justru rezeki itu kebuka aja gitu loh. Tapi kalau bangun pagi udah stres, udah mikirin banyak hal macem-macem, justru malah menghambat performance kita. Ya kayak misalnya sekarang bikin video. Pertanyaan gue, untungnya buat kita apa emang? Dibayar YouTube. Seperak aja gue aja kagak tahu dibayar YouTube berapa ya kan? Berapa video udah kita bikin? Beli kamera dan sebagainya, tim. Udah pasti project boncos bos. Iya kan? Udah project boncos kadang di komen masih pada baik bacot lagi kadang gue keselnya kan. Lu bayar gue juga kagak gitu kan. Apa promosi? Promosi apa? Gue gak pernah promosi apa-apa di sini ya kan. Kenapa masih mau bikin video? Simply karena suka aja kita. Maksudnya gue ngobrol sama lu juga in daily basis. Bedanya cuma di kamerain doang gitu kan. Bener. Jadi ya lakukan semua hal itu memang karena lu suka. Karena lu suka, karena lu enjoy. Jadi jangan pernah merasa terpaksa dan jangan pernah merasa tertekan sih. Tapi kalau baru mulai gimana? Kalau baru mulai ya. Iya, kayak anggap aja lu balik lagi, lu revert lagi ke lu pas awal. Itu Baru lu mulai. lakuin dulu apa yang lu suka atau lu lakuin apa yang lu harus lakuin? Lakuin apa yang gue harus lakuin. Lakuin apa yang harus lakuin. Lakuin apa yang gue harus lakuin. Sampai kapan berarti? Sampai lu bisa ngelakuin apa yang lu suka. Bentar juga. Jadi kayak lu harus lakuin apa yang lu harus lakuin ya. Maksudnya you need to do your responsibilities. Sampai lu punya freedom. Ya freedom itu kan juga lumayan sangat variatif kan. Maksudnya freedom tuh apa sih? Gue juga kadang ngedefine freedom tuh susah gitu. Kayak financial freedom. Percayalah gak ada yang namanya financial freedom actually. Karena once lu misalkan, oh saya kalau punya 5 miliar, saya taruh di deposito dapat 5%, saya kan dapat 250 juta per tahun. Berarti kurang lebih 20 jutaan sebulan. Saya mau hidup di kampung, financial freedom, udah bebas finansial gitu. Biasanya pas udah punya 5M, pengeluaran lu gak 20 juta sebulan. Pas udah punya 5M, pengeluaran lu lebih tinggi lagi. Terus pas lu udah punya lebih gede lagi, udah lebih tinggi lagi. Jadi real financial freedom tuh gak
nggak bisa lu patok angkanya di pengeluaran yang kecil. Karena di pengeluaran segitu sebenarnya hidup lu belum nyaman-nyaman banget gitu kan. True freedom itu kalau lu udah ngerasain semuanya terus lu tahu batas optimal. Jadi sometimes pengeluaran lebih banyak tuh tidak memberikan lu well-being yang lebih bagus. Contoh gini. Dengan 100 juta sebulan, lu udah bisa disupirin, tinggal di rumah yang nyaman. Lu makan udah gak perlu pusing, lu ada mbak buat ngurusin rumah. Jadi lu udah bisa baik delegasi. Nyaman gak nyaman hidupnya. Lu bisa travel, tapi travelnya juga so-so biasa aja. 250 juta sebulan, pasti lebih nyaman lagi. Tapi kalau lu spend 1 miliar sebulan, biasanya tuh udah banyak ke hal-hal yang sifatnya novelty. Jadi novelty dalam artian gak menambah kualitas hidup, tapi cuma memberikan kesenangan semata. Nah biasanya sometimes orang malah pas spend 1 M sebulan malah stres. Gara-gara abis dia belanja baju banyak 1 wardrobe, terus pas dia buka wardrobe, gue gak punya baju gitu. Gak ada yang dipakai. Gak ada yang dipakai kayak gitu. Jadi lebih baik lu jadi orang yang optimal, spend 250 juta per bulan, tapi lu bener-bener enjoy hidup lu gitu. Jadi di level itu bener ada diminishing return. Cuma kalau baru di level 20 juta sebulan, 25 juta sebulan, itu kan lu travel masuk ekonomi. Lu ntar ke bisnis pasti lu pengen naik lagi tuh. Terus hotel lu masih bintang 4, lu once nginep di Ritz-Carlton, lu pengen tinggal di Ritz-Carlton terus. Jadi udah pasti itu expense lu gak segitu. Udah pasti. Jadi kadang orang-orang yang punya banyak duit ketika lu ngeliat lifestyle mereka tinggi bukan karena mereka mau sombong atau apa. Memang standarnya di situ. Karena once lu udah nyampe situ lu udah nggak bisa balik lagi. Udah nggak mungkin bisa balik lagi. Jadi menurut gue true financial freedom di Indonesia itu 50M. 50M. Ini secara general. Secara general. Karena 50M 5% aja kan berarti 2,5 miliar. Kurang lebih 200 juta sebulan. Ya 200 juta sebulan you can live just fine lah. 50M ya Beta. 50M. Ya 200 juta sebulan oke lah. Lu bisa hidup oke lah. Oke. Itu kan secara general. Tapi kalau secara menurut lu udah mencapai financial freedom belum? Dari lu, kita lihat visi lu gimana Beta? Gue udah mencapai financial comfortable aja. Comfortable jadi gue aja. nyaman. Ya. Gue nggak bebas banget karena gue nggak suka kebebasan. Gimana tuh? Boleh elaborate kan orang-orang mencari kan kebebasan justru. Gue nggak suka kebebasan yang terlalu banyak karena gue jadi merasa hidup gue jadi nggak ada tujuan. Gue tuh suka routines. Gue bangun pagi gue tahu besok harus ngapain, gue suka. Gue tahu gue harus ketemu siapa, gue meeting, gue tuh suka gitu loh. Gak harus karena uang gitu. Jadi too much freedom malah bikin gue jadi gabut. Gue jadi gak produktif. Ketika gue gak produktif gue malah merasa diri gue tuh gak berguna. Makanya I don't like too much freedom. Jadi gue gak pernah suka untuk mikir gue tuh financial freedom. Padahal kalau ngomong in general basis ya sudah pasti gue financial freedom. Ya kan? Itu sedetik pun gue gak perlu kerja. Gue udah bisa hidup sangat nyaman. Kayak semua duit gue tembak obligasi negara. Sedetik pun gue udah gak perlu kerja. Gue hidup udah kayak raja di Indonesia. Cuma apakah itu hidup yang gue mau? Enggak sih kayaknya. Gue lebih suka kayak gini sih, bikin video, ngobrol. Terus gue lebih suka cari investment, bisnis, bikin bisnis. Ya walaupun duitnya juga kadang gak seberapa gitu ya. Cuma sekarang gue ini sih, gue juga bingung ya gue mau ngapain. Lagi, lu bahkan udah levelnya nyari kerjaan ya? Nyari kerja sih, justru kadang bingung gitu. Kayak gue selalu mikir, ini sebenarnya duit gue kalau tembak obligasi sedetik pun gue sampai tua bangka, gue punya anak, gue udah gak perlu kerja lagi. Gue udah bisa tiap bulan traveling ke luar negeri, kayak gue sebulan di Eropa, terus gue kayak bener-bener live Konglo life gitu. Bisa gue. Terus kalau gitu, what you do gitu. Kayak lu tetap trading, kan lu kan udah mencapai batas financial freedom in generalnya. Gue juga bingung. Kayak lu bisa taruh di Mandiri misalnya, dividen 10% per tahun atau lebih. Gue juga bingung. Kebiasaan kali ya. Kebiasaan sih. Karena kalau lu udah ngelakuin sesuatu selama 10 tahun, terus lu tiba-tiba gak ngelakuin hal itu, aneh sih rasanya. Jadi menurut gue udah kayak kebiasaan dan gue gak mau hidup dengan cara yang lain sih. Gitu sih George. Kalau gitu menurut lu masuk pasar saham, kalau mau jadi kaya itu harus masuk pasar saham gak? Soalnya kan lu dari dulu. Gak harus.
Oh kalau lu mulai lagi dari awal lu gak mau langsung masuk pasar saham? Atau Kalau gimana? pasar saham bullish gue mau masuk. Oh iya dong semua orang Fit. Cuma kalau pasar saham yang nggak bullish mager juga. Jadi gini, saham itu kan cyclical. Ya, jadi polanya itu ada kalanya market bullish ya kan. Contoh gini IMPC. Lu kalau ikutin IMPC dari 2025 sampai puncaknya Wah joget-joget Fit. itu 1258%. Cuma kalau lihatnya sekarang ya kan. Lu kena banting 60% sampai sekarang kena banting 48%. Jujur sakit juga ya kan. Jadi saham itu benar-benar cyclical sih. Kalau siklusnya lagi bagus, lu bisa riding the wave, naiknya begila-gilaan. Cuma kalau siklusnya lagi jelek juga, lu dibikin sideways kayak gini, jadi kan lumayan boring nih. Iya, ini dari bulan Februari sampai Mei udah berapa nih? 2, 3, 4, 5, udah kurang lebih 4 bulan, ya kan? 4 bulan gak kemana-mana, lu gak make money, ya kalau lu tradingin range-nya sih mungkin lu bisa make money. Cuma ya basically menurut gue stock market juga is not for everyone gitu loh. Menurut gue sebenarnya lebih mudah jadi kayak tuh dari bisnis atau dari jadi profesional. Dan setelah lu sudah punya banyak uang dari main income lu, barulah sebagian lu sisihkan ke pasar saham. Lu sisihkan ke pasar saham untuk apa? Untuk menjadi second source of income. Untuk menjadi current income kedua lu kayak gitu. Ah lu kan udah ngelewatin berapa siklus saham itu bullish bearish. Lu pernah ngalamin kerugian gede banget gak? Nominal apa persen? Nominal. Ya kemarin lah semenjak MSCI crash lah. Semenjak MSCI crash. Berapa tuh Fit? Boleh sebut gak? XX-nya atau berapa? Kalau dihitung floating profit hilang, double digit miliar jelas. Double digit miliar. Double digit miliar. Oke. Ya cuma lu tes sakit gak? Jujur detik ini gue kadang masih mikir sih anjir coba gue cash out di pucuk ya. Kayak lu bayangin ya kalau gue di sini nih. Misalkan gue di nggak usah 8 deh 20 Januari semua konglo gue buang. IMPC gue buang, Petro gue buang, Bumi gue buang. Bener-bener gue kosongin portofolio gue. Iya. Terus gue beliin dolar atau gue beliin emas misalkan Januari. Wah gue sih crazy rich sekarang. Cuma gue masih tajir sih. Cuma gara-gara kena hit ini ya floating profit gue sih dalam banget sih hilangnya sih. Jujur gue kadang masih kayak I wish gitu. Tapi dari dalam diri lu kayak masih pengen kayak mau balikin lagi gak floating profit itu? Oh udah pasti balik, akan balik. Oh pasti akan balik. Pasti akan balik. Just a matter of time. Just a matter of time. Ini sekali market swing, sekali rally lagi, gue udah pasti untung belasan miliar, puluhan miliar lagi. Lu gak usah pusing. Bener. Karena belasan puluhan miliar dibanding portofolio gue juga gak gede-gede banget sebenarnya. Gue kayak cuma butuh cari 20% gue udah up double digit miliar lagi gitu loh. Tapi lu kayak ada pelajaran gitu gak yang dari floating profit double digit miliar itu? Apa itu part of the game aja atau gimana? Part of the game sih. Part of the game aja. Sebenarnya pelajarannya gini. Sebenarnya waktu 20-an Januari sebelum crash ini ya. Kita ngeliat trennya ya. Trennya itu sebenarnya udah lumayan patah. Ya kan? Trennya sebenarnya udah lumayan patah di sini. Waktu dia jebol 3.300 ini udah lumayan patah. Terus dia di-reboundin dulu. Siapa sangka closing cuma 1%. Besoknya minus 15. Ya kan baru kebuka di sini nih, minus 8% ya kan. Cuma di sini kan kebuka lu bisa buang barang 2.400-nya kan. Ya sekarang 2.400-nya juga jadi ini yang baru. Jadi resist yang baru. Betul. Ya jujur buat gue personal juga 4-5 bulan terakhir quite a tough month sih. Ya I make some money of course. Yes. Cuma kalau mikir kayak what I used to be and what I used to have. Ya harusnya gue punya jauh lebih banyak hari ini sih. Cuma ya that's life. Lu selalu bilang kalau mau jadi trader yang profitable, otak lu itu harus rusak. Lu boleh elaborasi gak ke teman-teman biar ada bayangan. Kalau jadi trader profitable itu trade-nya harus kayak gimana? Harus gila apa? Sebenarnya rusak itu dalam artian lu gak boleh terlalu emosional terhadap sesuatu hal sih.
Padahal manusia itu makhluk makhluk emosi kan. emosional. Karena uang itu kan survival insting lo. Kayak contoh gue, sekaya kayaknya gue, kehilangan belasan miliar profit, jujur sakit juga sih. Iya kan? Kayak gue juga gak setajir itu sampai kehilangan belasan miliar, gue fine-fine aja. Enggak setajir itu. Lu bayangin belasan miliar tuh gue bisa beli Aduh. 2 Ferrari. Nah gini, tapi gini cara gue copingnya. Belasan miliar gue bisa beli 2 Ferrari. Oke. Emang sekarang gue gak punya belasan miliar. Punya dong. Terus kenapa gue gak beli 2 Ferrari? Iya kan? Bener dong. Bener. Kalau gue merasa sakit karena gue harus bisa beli 2 Ferrari, sekarang gue juga punya belasan miliar. Tapi kenapa gue gak beli 2 Ferrari? Iya, jadi kalau lu punya pun balikin lagi pun lu juga gak bakal beli juga Iya tuh. gue juga gak bakal beli anyway kayak gitu. Ya accounting hobi aja lah. Just accounting hobi. Kayak misalnya gini, besok pagi gue hilang 3 miliar. Ya. Gede gak 3 miliar? Oh gede. Mobil gue Lexus gue aja paling cuma berapa kayak gitu kan. 3M gede gitu loh. Gede. Cuma 3M bisa dibeliin apa misalkan gitu kan. Oh bisa dipakai jalan-jalan ke Eropa selama 1 tahun misalkan ya kan. Atau enggak lu bisa keliling dunia dengan duit 3M. Emang gue ngapain 3M sekarang? Gue gak keliling dunia tuh. Iya kan? bener. Jadi gue selalu mikirnya kayak ya udahlah gue juga gak pakai anyway gitu. Jadi ya just accounting hobi aja sih. Oke. Kayak whenever gue mau pakai, gue juga punya 3 miliar gitu loh. Gak perlu sedih dengan hilang 3 miliar. Gitu sih cara copingnya ya. Tapi jujur sedih gak sedih juga sih gue. Pasti dong. Jadi kalau ditanya stres gak? Gue tuh orang sangat sering menghibur diri sendiri. Coping mekanismenya kayak Coping gitu mekanisme ya? gue gitu. Karena kalau enggak, gue pasti stres. Mereka orang bilang, gimana lu kalau kelihatannya nggak stres, lu kelihatan baik-baiknya. Bukan kelihatan gak stres, gue sebenarnya dalam hati gue stres. Cuma gue berusaha untuk selalu mencari sisi terang. Gue selalu mencari titik terang. Bener. Selama matahari masih terbit. Kita fight lagi besok. Iya kan? Bener. Kayak gitu. Kalau Iya. gitu ini Bet, saran terakhir buat teman-teman di sini yang otaknya masih waras tapi mau jadi trader yang profitable. Saran gue keep going aja sih. Keep going Ntar in juga- the stock market ya. Ntar juga rusak sendiri. Ntar juga rusak sendiri. Jadi keep going. Lo akan sadar setelah lu capek kehilangan duit. Lu ntar akan menghibur diri lu sendiri juga. Karena gini loh. Sometimes advice, bisa gue kasih advice. Orang tuh nggak bisa relate sama apa yang gue omongin. Sampai mereka ngalamin sendiri. Bener. Pas mereka ngalamin, oh ini yang dimaksud David di talk show-nya sama George. Tapi until then, ya lu cuma bisa dengerin doang tanpa lu bisa relate karena lu gak ada di posisi ini. Makanya gue bilang dimanapun level lu sekarang, dimanapun posisi lu, apapun yang lu lagi lakukan, just keep going. Hidup ini yang penting keep going, selama lu belum meninggal lu belum kalah. Betul. Jadi jangan pernah ngejudge hidup lu berdasarkan 1 bulan, 1 hari, 1 tahun. Enggak, you need to judge your life based on your lifetime. Jadi sampai lu belum meninggal, lu belum kalah. Itu prinsip dari gua. Wah, oke. Thank you, Bet. Thank you George. Oke, thank you teman-teman udah nonton talk show kita lagi. And semoga dapat banyak pelajaran ya. Ya dan gua akan traveling. Iya, traveling lagi. Jadi kita akan post talk show lumayan lama. Tapi teman-teman tetap bisa enjoy sharing-sharing yang kita share di Instagram. Sometimes gue bikin story. Sometimes gue bikin story liburan. Sometimes gue bikin story sharing juga. Tapi ya buat teman-teman yang pengen tahu kehidupan gue lebih dalam ya mungkin bisa follow di Instagram @davidnoel. Mau follow Instagram George juga boleh. Tapi George gak pernah Gak ada upload. apa-apa, gak ada apa-apa. And yeah, we'll see you in the next video. Thank you George. Thank you, Bet. Bye-bye. See you. Thank you teman-teman. Bye bye.